Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mari kembali bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, bening, bersih, tulus, dan ikhlas untuk kita semuanya. Agar dapat kita menempatkan diri dengan mengawali acara ini dengan pertama-tama menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah dianugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla. Kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah memfasilitasi dan menganugerahi untuk kita semuanya nikmat sehat walafiat dan begitu banyaknya kemudahan. Sehingga alhamdulillah begitu leluasanya kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama di dalam kebersamaan setiap pagi seperti ini, berupaya kita memohon diberikan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat menjadikan forum ini sebagai wahana pula untuk kita dapat mempraktekkan pesan Allah untuk orang-orang yang beruntung, yaitu di mana mereka senantiasa saling nasihat menasihati, saling ajak mengajak kepada kebaikan, dan mereka saling ajak mengajak dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran, bersabar menjalani segala sesuatu yang dihadirkan di dalam kehidupan ini. Maka di antara apa yang bisa kita praktekkan dalam watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu adalah dengan sama-sama kita saling ajak mengajak untuk menyadari dan mensyukuri nikmat yang paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dengan keberadaan nikmat iman inilah insya Allah kita dapat meyakini sepenuhnya bahwa keberadaan dan kebersamaan kita setiap pagi yang pada hari ini sudah mencapai pada hari ke-600 kita, dikarenakan Allah yang memberikan kekuatan kepada kita semua
Allah hadirkan kesabaran dan keistiqomahan. Dan Allah mantapkan hati kita untuk menjadikan acara yang kita lakoni dan jalani bersama-sama di dalam menelusuri setiap huruf, setiap kata dan ayat yang terhimpun di dalam Al-Quran ini. Allah mantapkan hati kita dan kita sisihkan berbagai alternatif kegiatan lainnya. Dikarenakan kita ingin menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan pertama dan utama kita mengawali langkah-langkah kehidupan yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini. Dan betapa sebelum atau setelah sholat subuh kita menyiapkan diri untuk bersama-sama kita mengikuti acara ini. Di dalam kita menelusuri setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita pandang penuh cinta dan penuh harap dari huruf, kata, dan ayat yang terhimpun dan terdapat dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini, seraya kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga Allah isi hari-hari kita ke depan sampai dengan saat terakhir ketika kita kembali kepada Allah. Semoga kegiatan membaca Al-Quran dan mentadaburinya serta melaksanakan segala sesuatu yang dipesankan di dalam setiap huruf, kata, dan ayat ini merupakan bagian dari kehidupan kita untuk dapat kita menelusuri sebaik-baiknya. Seraya pula kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga atas apa yang kita lantunkan, kita baca, kita simak, dan kita dengarkan. Melalui ayat-ayat ini selain Allah berikan kemudahan bagi kita di dalam membacanya, semoga Allah anugerahkan untuk kita kemudahan di dalam memahami dan menyerap maknanya, serta menjadikannya sebagai petunjuk lentera dan penerang jalan yang Allah berikan bagi kita semuanya pada hari-hari kita ke depan sampai nanti ketika kita harus kembali kepada Allah. Semoga ketika itu kita dikembalikan dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah ketika Allah ridho kepada kita semuanya. Dan kita pun sukacita dan ikhlas tanpa rasa takut kembali kepada Allah. Dan semoga kemudian kita sama-sama berdoa pula ketika kita kembali kepada Allah nanti. Semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah lapangkan kubur kita, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi kita semuanya. Dan semoga Allah hadirkan pula taman-taman surga menjadi kebahagiaan yang tiada tara bagi kita semuanya di alam kubur sampai nanti Allah bangkitkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita yang kita muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Tiada sisi yang dihadirkan di dalam kehidupan, melainkan di dalamnya terdapat pesan-pesan yang sangat nyata. Dan segala keindahan Allah hadirkan di dalam kehidupannya. Begitu tertatanya kehidupannya dijadikan oleh Allah. Dan Allah telah menetapkannya sebagai contoh dan teladan yang terbaik bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan bagi kita semuanya setiap hari di dalam kebersamaan ataupun dalam kesendirian. Untuk berikhtiar kita, mencari referensi, membuka buku, melihat bagaimana keindahan akhlaknya, dengan memandang dan memperhatikan secara seksama atas apa yang dihadirkan Allah dalam kehidupannya. Semoga Allah membukakan kadar cinta yang semakin mendalam kepadanya, dan sehingga dengan itu kita pun dapat melaksanakan secara seksama atas apa yang telah diwariskannya bagi kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalani kehidupannya penuh dengan perjuangan. Namun Rasulullah memiliki pribadi yang luar biasa. Walaupun sesulit apapun kehidupan yang dijalaninya secara fisik ataupun materi, namun Rasulullah tidak pernah menempatkan dirinya pada posisi yang membuatnya terhina di hadapan manusia. Rasulullah adalah sosok yang menjadi contoh dan teladan betapa beliau menjaga harga diri sebaik-baiknya. Dan di antaranya beliau tidak pernah melakukan perbuatan meskipun dalam keadaan tersulit sekalipun dengan melakukan meminta-minta. Seorang muslim sejati menjaga harga dirinya,
merasa cukup dan tidak meminta-minta. Kalaupun ia mendapat kesulitan, ia bersabar, lebih bersungguh-sungguh dan berusaha, tidak memposisikan diri pada posisi orang yang mengharapkan pemberian orang lain dan belas kasih orang penyantun. Hal ini karena petunjuk agama tidaklah mengendaki seorang muslim menempatkan dirinya dalam posisi ini, serta menganjurkan agar menjaga harga dirinya, merasa cukup dan bersabar. Dan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita semuanya, barang siapa yang menjaga harga dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkannya. Barang siapa yang bersabar, akan memberinya kesabaran. Dan tidaklah seseorang diberi suatu pemberian lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pula dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah yang berinfak, dan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa sesungguhnya kalau saat ini kita memperhatikan atas apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan khususnya melalui dua buah hadis yang sama-sama kita baca dan dengarkan pada pagi hari ini. Dan kemudian ketika kita memperhatikan atas apa yang telah kita dapati, kemarin ketika kita membaca pada surah At-Taubah ayat ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Maka sesungguhnya apabila kita memperhatikan terhadap apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya kita betul-betul istiqomah untuk dapat melaksanakan di dalam kehidupan ini, dan ketika kita menyadari bahwa bagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita semuanya di dalam ayat ke-60 ini, kalaulah seseorang yang memiliki kemampuan menyadari bahwa di dalam hartanya terdapat hak-hak atas orang-orang yang telah ditetapkan melalui ayat ke-60 ini, mereka memberi tanpa menunggu seseorang itu meminta kepadanya, maka sesungguhnya hal ini akan menghantarkan kemuliaan kepada dirinya dan juga kepada orang yang diberikannya. Dan itulah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, bahwa yang pertama yang diberikan itu adalah kepada orang yang fakir. Orang yang fakir adalah seorang yang memiliki kemampuan, namun kemampuannya tidak mencukupi untuk segala kebutuhannya. Namun ia menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta kepada orang yang berada di seputarnya. Maka inilah yang Allah sampaikan kepada kita semua yang berkemampuan. Dan betapa sesungguhnya inilah kualitas infak ataupun sedekah yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan setiap hari kita mendapati bagaimana indahnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita diberikan kemudahan pula untuk dapat melaksanakannya. Maka sesungguhnya ketika kita melaksanakannya penuh keimanan dan penuh keyakinan dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kita rasakan betapa indahnya hidup ini sesungguhnya. Hidup tidak dalam keadaan sendiri, tetapi hidup di dalam saling peduli antara satu dengan yang lainnya, terutama kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan bantuan atas apa yang kita miliki. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan untuk kita semuanya setiap hari dan dalam setiap satuan waktu terkecil pun kadar cinta yang semakin bertambah kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita akan dapat seksama melaksanakan atas apa yang telah diwariskannya untuk kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula di dalam kebersamaan kita, selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan yang terbaik kepada ayah dan ibu kita, dan kita merasakan Bapak dan Ibu betapa sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini sangat terkait dan terpaut terhadap keberadaan mereka. Ketika kita melakukan segala kebaikan yang diridhoi oleh Allah, maka atas izin dan rahmat Allah akan menjadi catatan kebaikan pula bagi mereka. Dan begitu juga sebaliknya Bapak dan Ibu, kalau seandainya kita melakukan segala sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan ini, khawatir hal itu akan memberatkan orang tua kita. Dikarenakan kita bisa mendapati bahwa Allah telah menyampaikan kepada kita semuanya, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kalau seandainya kita melakukan segala sesuatu yang tidak baik, dikhawatirkan nantinya ayah dan ibu kita akan diminta pertanggungjawaban pula di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu atas apa yang telah mereka sampaikan kepada kita. Sudahkah mereka menyampaikan pesan-pesan kebaikan itu? Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya bersama-sama kita mengisi segala kerinduan dan segala kekurangan yang kita dapati di dalam apa yang kita laksanakan kepada ayah dan ibu kita, dengan sebanyak mungkin kita meningkatkan amal kebaikan, dan sejauh mungkin pula kita meninggalkan segala keburukan di dalam kehidupan ini, agar yang terhantarkan kepada keduanya hanyalah kebaikan, kebahagiaan, dan kebahagiaan atas apa yang telah dilakukan oleh anak dan keturunannya. Kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, sama-sama kita mengantarkan doa semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya, dan semoga Allah hadirkan kebahagiaan tiada tara sampai nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan keduanya di jannah terbaiknya. Dan begitu juga kepada ayah dan ibu kita yang sampai saat ini Allah masih berikan kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Semoga kita istiqomah dan sabar, diberikan kekuatan untuk menjadi putra-putri terbaik bagi mereka, menjadikan mereka sebagai prioritas utama kita, dan memberikan segala terbaik untuk mereka, membahagiakan mereka. Semoga Allah berikan umur yang barokah dalam kesehatan yang prima, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bersama-sama pula kita setiap pagi merajut tali silaturahim antara kita semuanya, meningkatkan kepedulian kepada sesama, dan saling mendoakan kita, saling berkasih sayang. Dan pada pagi hari ini sama-sama kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dikarenakan sakit karena COVID ataupun sakit lainnya, ataupun ujian-ujian kehidupan lainnya. Semoga Allah berikan kekuatan dan keistiqomahan dalam iman dan Islam, agar kita bersama-sama dalam menghadapi ujian ini dapat kita memberikan penyikapan terbaik yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini sama-sama kita mendoakan untuk sahabat kita, peserta ngaji bareng online kita, Bapak dan Ibu. Sahabat kita semuanya, Ibu Indrani, yang kita sapa dengan Ibu Rani. Dan beliau pada saat ini, Bapak dan Ibu, sejak kemarin telah diopname di Rumah Sakit Pondok Indah di Jakarta, dikarenakan harus menjalani operasi laser, yaitu untuk mengangkat beberapa batuan yang ada di saluran kemihnya, dan beberapa waktu yang lalu beliau telah melaksanakan ISWL, namun ternyata masih tersisa. Sama-sama kita mendoakan semoga pelaksanaan tindakan operasi laser untuk Ibu Rani dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, dan semoga
Allah angkat sakitnya, dan semoga Allah menjadikan segala keikhlasan dan kesabaran Ibu Rani sebagai cara Allah untuk melunturkan dan menggugurkan segala dosa dan kesalahannya, dan semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama pula kita mendoakan untuk Bapak Burhane bersama putri tercintanya, Ananda Keshkara, yang keduanya telah terkonfirmasi kena COVID Bapak dan Ibu kemarin. Sama-sama kita mendoakan semoga Pak Burhan dan putrinya Allah berikan kekuatan dan kesabaran menghadapi semuanya, dan semoga segera Allah angkat sakitnya dan Allah sembuhkan dan sehatkan kembali. Dan kepada keluarga lainnya, semoga Allah lindungi agar tidak terpapar, tidak tertular dari apa yang telah didapati oleh Pak Burhan dan Ibu Keshkara. Dan pada pagi hari ini bersama-sama pula kita mendoakan sesuai dengan apa yang kami dapati informasi dari Ibu Om dan juga langsung dari Ibu Ais, bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Ahmad Yunus Fatur Rahman bin Haji Onodana. Beliau adalah kakanda tercinta dari Ibu Ais Bilkis. Sama-sama kita mendoakan semoga almarhum kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dilapangkan kuburnya, dihadirkan cahaya yang menyejukkan baginya, dan semoga Allah bangkitkan nanti di surga terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Ibu Ais Bilkis yang begitu cinta sama abangnya, dan begitu kepada seluruh keluarga besarnya, semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan, dan semoga kita dapat meneruskan segala kebaikan yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya, sehingga semoga apa yang kita lakukan menjadi catatan amal pula bagi almarhum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kepada saudara kita lainnya yang telah kembali kepada Allah, walaupun kita tidak mengetahui nama-nama mereka, sama-sama kita mendoakan semoga dikembalikan dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa wasi' mudkhalahum wa akrim nuzulahum wa ghsilhum bil ma'i wath-thaldi wal barad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pada pagi hari ini akan melanjutkan dengan membaca ayat ke-62 dari surah At-Taubah, dan insya Allah nanti kita akan melanjutkannya dengan beberapa ayat berikutnya yang masih berkaitan dengan ayat yang kita baca pada ayat ke-62 ini. Dan insya Allah nanti di dalam acara beranda akan diisi oleh guru kita Dr. Muhammad Haryadi MA. Sebagaimana biasanya beliau akan mengisi ataupun sharing mengenai kisah-kisah para sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada beliau untuk hadir dalam forum ini. Dan baiklah, bersama seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini, seraya berdoa pula semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca ini Allah bukakan pintu rahmat, berkah, hidayah dan ridha untuk kita semuanya. Sepenuh hati kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله.
yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluh والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين والله ورسوله وحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم من يهادد الله ورسوله فأن له نار جهنم فأن له نار جهنم خالدا فيها فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ذلك الخزي العظيم ذلك الخزي العظيم ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة
المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون 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 ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب 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 نخوض ونلعب نخوض ونلعب نخوض ونلعب نخوض ونلعب إنما كنا نخوض ونلعب إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل أبى الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل أبالله قل أبالله
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 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 إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة 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 بأنهم كانوا مجرمين 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم